Intinya terletak pada reduksi data yang dimana kita secara kritis menyaring kebisingan informasi untuk mendapatkan temuan yang relevan. Melalui kategorisasi dan penarikan tema, kita membangun jembatan antara realitas empiris dengan abstraksi konseptual untuk memecahkan pola yang telah ditentukan. Puncaknya yaitu interpretasi makna, sebuah proses reflektif yang tidak hanya melihat apa yang tersurat, melainkan membangun apa yang tersirat. Di sini penelitian tidak hanya ditentukan oleh angka, melainkan dengan ketajaman intelektual peneliti dalam memecahkan sebuah permasalahan secara jelas dan logis. Dari latar belakang tersebut, maka bisa diambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar analisis data kualitatif. Yang kedua itu bagaimana tahapan analisis data kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi, dan penarikan tema. Lalu yang ketiga itu bagaimana interpretasi makna dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kami yang pertama itu menjelaskan konsep dasar analisis data kualitatif. Yang kedua itu mendeskripsikan analisis data kualitatif melalui analisis data kualitatif secara signifikan. Lalu yang ketiga itu mengkaji interpretasi makna
contohnya terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran, yaitu bisa dijadikan satu kategori, yaitu kategori pembelajaran yang kurang adaptif. Selanjutnya yang terakhir itu adalah penarikan tema atau kesimpulan. Jadi itu tuh mencari makna. Jadi itu tuh mencari makna utama dari data yang sudah dikelompokkan.
kategori yang terbentuk dengan tema utama yang muncul dari data alamat. Selanjutnya mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar lengkap, silakan. Perkenalkan, saya Emma Farika dari kelompok 6, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang proses analisis data kualitatif. Nah, sering juga kan kalau dalam proses analisis itu datanya kategorinya suka berubah-ubah gitu. Nah, menurut pemateri itu, apakah hal tersebut bisa menunjukkan bahwa sejak awal analisisnya itu kurang matang gitu kan? Lalu bagaimana peneliti itu memastikan hasil akhirnya tetap bisa dipercaya oleh oleh orang lain gitu loh? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Ini berarti intinya jika kategorisasi bersifat dinamis dan dapat berubah selama proses analisis, bagaimana peneliti memastikan bahwa perubahan kategori tidak mengabulkan konsistensi hasil penelitian. Iya, jadi yang penting itu tetap konsisten gitu. Tetap konsisten di akhir ya. Oke. Silakan kembali teman-teman. Bertanya, kenapa nama saya Zenda dari kelompok 5, izin bertanya pada kelompok 2. Pertanyaannya itu, jika kalian menjadi tim penilai sebuah riset, kriteria apa yang kalian gunakan untuk memutuskan bahwa seorang peneliti benar-benar telah mencapai kejenuhan data dan bukan sekedar peneliti karena keterbatasan waktu atau data? Itu gimana? Yang terakhir coba yang sampai telah mencapai kejenuhan data dan bukan sekedar berhenti karena keterbatasan waktu atau data. Ini saya tanya kembali pertanyaannya. Jika kalian menjadi tim penilaian sebuah riset, kriteria apa yang kalian gunakan untuk memutuskan bahwa seorang peneliti benar-benar telah mencapai kejenuhan data dan bukan sekedar berhenti karena keterbatasan waktu atau data? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia Putri. Pertanyaannya, bagaimana peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara kategori yang terbentuk dengan tema utama yang muncul dari data lapangan? Dengan peneliti menyatukan kategori yang mirip dengan coding aksial untuk melihat bagaimana satu hal mempengaruhi hal lainnya. Hubungan ini ditentukan dengan mencari benang merah atau inti masalah yang menghubungkan semua data sehingga muncul satu tema utama yang menggambarkan kondisi lapangan secara jelas dan logis. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambah? Izin menambahkan ya. Jadi selain itu peneliti juga bisa memastikan kalau hubungan antar kategorinya itu benar-benar didukung sama data yang valid, data yang jelas. Jadi bukan cuma sekedar asumsi aja. Jadi dalam buku itu tema yang itu benar-benar sesuai sama fakta yang di lapangan. Itu aja. Saya sudah menambahkan, mungkin kalau dari saya mungkin bisa dilakukan teknik content compression atau melakukan pengecekan data dengan terus-menerus atau supaya tema utamanya itu lebih menonjol atau lebih mendalam. Jadi dengan adanya content compression atau melakukan pengecekan ulang. Pertanyaan kedua yang akan dijawabkan oleh saudari yang bertanya. Jadi yang kedua itu dari data valid. Pertanyaannya itu juga kategori bersifat dinamis dan dapat berubah selama proses analisis. Bagaimana peneliti memastikan bahwa perubahan kategori tidak menghasilkan konsistensi? Bukan ini nggak sih? Bukan ini. Bukan ini. Semua milik Allah. Ntar dulu. Itu kan kategori
Jadi menambahkan mungkin peneliti bisa melakukan apa sih detail perinci data, atau misalkan dari awal menganalisis itu si peneliti udah mencatat semua yang dilakukan saat analisis atau semua informasi yang didapat saat analisis, sehingga tidak terjadi pokoknya kayak pengecualian gitu kan, karena tidak ada kesalahan di pertengahan saat melakukan analisis tersebut gitu. Izin menambahkan juga, intinya fleksibilitas kategori menunjukkan bahwa peneliti bersifat objektif dan membiarkan data berbicara tanpa memaksakan data masuk ke dalam kotak yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa menambahkan ya. Jadi peneliti juga tuh bisa berdiskusi dengan peneliti lain untuk menguji kategori yang kategori yang perubahannya itu dapat terjadi, tetapi yang terjadi itu tetap terkontrol. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh saudari Grace. Ya, mungkin pertanyaan ketiga dari Zahra yang pertanyaan itu, jika kalian menjadi peneliti sebuah riset, kriteria apa yang kalian gunakan untuk memutuskan bahwa seseorang peneliti benar-benar telah mencapai kejenuhan data dan bukan sekedar berhenti karena keterbatasan waktu? Mungkin yang pertama yaitu kategori sudah static. Yang pertama itu tidak ada informasi baru atau tidak ada informan baru. Kayak bahasanya kayak mungkin dengan segini adanya informan tuh sudah cukup. Kayak kalau kita cari lagi tuh udah gak ada gitu, kayak udah cukup di situ informannya. Terus yang kedua dengan adanya kategori yang stabil atau apa sih bahasanya, sistematis ya, udah sistematis tapi stabil. Kira-kira kalau misalkan penambahan informan baru tuh tidak menggoyahkan, kayak bahasanya mah sama aja, informan baru sama kategori yang udah kita pegang. Yang ketiga itu sudah terpenuhinya triangulasi, atau kita udah melakukan semua pengecekan, baik itu dalam bentuk penyamaan data atau yang lainnya. Terus yang keempat itu yang keempat itu ini argumentasi dari peneliti bahwa penelitian tersebut itu sudah sudah selesai, dan argumentasi peneliti itu meyakinkan bahwa penelitian ini tuh sudah selesai dan sudah mencapai apa yang diinginkan dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Mungkin yang terakhir itu dengan meyakinkan si penanya, atau kayak kalau misalnya kayak dengan adanya proses analisis seperti dokumentasi atau data-data yang sudah kita miliki. Izin menambahkan, intinya peneliti itu wajib membuktikan dengan dokumentasi coding yang transparan dan triangulasi yang konsisten. Usai sudah diskusi kita kali ini, maka dapat disimpulkan analisis data kualitatif merupakan sebuah proses dinamis dan berulang yang mentransformasikan bahan mentah menjadi temuan yang bermakna melalui reduksi, kategorisasi, dan penarikan tema. Puncaknya, interpretasi makna memungkinkan peneliti mengungkapkan fenomena secara kontekstual dan reflektif sehingga menghasilkan temuan yang valid, tajam, dan bernilai ilmiah untuk menjelaskan realitas sosial dan pendidikan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Asep Kurniawan MAG serta teman-teman semua yang telah berpartisipasi, telah hadir dan telah